Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Muhammad Akil, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video sidang skripsi saya, di mana skripsi saya ini berjudul Pengaruh User Generated Content dan Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian di Jatinangor House melalui brand image sebagai variable intervening. Dosen pembimbing satu saya ada Bapak Agung Resnamuti Rifai Prabu Menang STNM MM. Dosen pembimbing dua saya ada Ibu Novriska Krisanya SEMBA. Oke. Selanjutnya, di sini ada latar belakang dari penelitian saya, di mana pada tahun 2024, berdasarkan data yang dimiliki oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, menunjukkan bahwa 79,50% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 221.563.479 jiwa penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Kemudian diketahui bahwa berdasarkan survei juga yang telah dilakukan oleh APJI, alasan mereka menggunakan internet itu adalah untuk mengakses sosial media. Berdasarkan survei tersebut, eh, didapatkan skor 3,33 dari skor maksimal 4. Hal ini menunjukkan bahwa alasan tersebut dianggap penting karena skor hasil mendekati skor maksimum. Jadi alasan orang menggunakan internet untuk mengakses sosial media itu penting gitu menurut mereka. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan APJI. Kemudian, berdasarkan data dari We Are Social tahun 2024, sebanyak 46,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial untuk melakukan research tentang produk dan merek mereka. Jadi cukup besar sekali, hampir 50%, hampir setengah dari pengguna internet di Indonesia itu menggunakannya untuk melakukan research produk gitu di internet. Nah, kemudian dari data tersebut tuh kayak muncul gitu loh, fenomena yang eh, muncul gitu, yaitu ada fenomena UGC atau User Generated Content dan Electronic Word of Mouth. Jadi menurut Anissa dan Marlena tahun 2022, UGC adalah konten yang dibuat oleh pengguna internet yang sudah menggunakan produk tertentu atau memiliki pengalaman dengan produk tersebut, yang kemudian dia membagikannya di media sosial. Kemudian menurut Putri et al. Tahun 2024, IWAM adalah ulasan sebuah produk yang biasanya berbentuk komentar maupun rekomendasi yang diberikan oleh konsumen yang sudah menggunakan suatu produk. Kemudian, latar belakang yang selanjutnya yaitu Jatinangor House. Di sini saya mengangkat objek yaitu Jatinangor House, yang merupakan sebuah restoran cepat saji asal Bandung yang sukses membangun citra citra merek yang positif, yang dikenal dengan konsep yang unik. Menu andalannya yaitu berupa ayam goreng, mirip restoran Amerika yang tidak usah saya sebutkan brandnya, disertai keunggulannya harganya yang cukup terjangkau dengan porsi yang besar, dan dia tuh punya add-on menu yang cukup unik, yaitu berupa kailan goreng, yang hal ini menarik minat konsumen karena belum ada yang eh, pada saat itu belum ada restoran cepat saji atau yang menjual ayam goreng dengan eh, menu pendamping kailan goreng ini. Namun pada tahun 2024 bulan November, Jatinangor House menghadapi suatu permasalahan akibat viral video yang diunggah oleh pengemudi ojek online ke akun sosial media pribadinya, video di akun TikTok. Jadi di sini saya mengambil video dari akun TikTok detik.com tersebut, menampilkan kondisi dapur yang tidak layak di cabang Cloud Kitchen daerah Gambir, di mana terlihat karyawannya itu menyiapkan pesanan tanpa mengenakan baju. Konten ini tentunya memicu berbagai reaksi dan komentar dari pengguna media sosial lainnya, seperti rasa tidak percaya terhadap Jatinangor House, kemudian ada candaan juga, kemudian juga kayak membagikan pengalaman lain yang mungkin pernah terjadi oleh mereka kepada Jatinangor House gitu. Selanjutnya, UGC dan IWOM ini dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif kepada brand image dan keputusan pembelian. Menurut Hayat et al. 2024, hal tersebut bisa terjadi karena sesama konsumen itu dianggap lebih dapat dipercaya dan juga tidak memihak. UGC ini dianggap lebih relevan ketika menggambarkan suatu produk sesuai dengan pengalaman pengguna. Kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Putri et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa IWOM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap brand image dan keputusan pembelian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian juga yang dilakukan oleh Nur et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa UGC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen mengenai produk yang akan mereka belinya. Kemudian penelitian ini akan menganalisis pengaruh UGC dan IWOM terhadap keputusan pembelian di Jatinangor House dengan brand image sebagai variable intervening seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Di sini saya hanya menyimpulkan dua dari 7 rumusan masalah untuk mempersingkat waktu.
Yang pertama itu apakah UGC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image, dan yang kedua itu apakah Electronic Word of Mouth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Dan mungkin satu lagi untuk yang variable interveningnya itu pada rumusan masalah yang keenam, apakah brand image memediasi hubungan antara UGC dan keputusan pembelian, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu ada tujuh. Yang pertama tentang pengaruh positif dan signifikan dari user generated content terhadap brand image. Kemudian yang kedua, pengaruh positif dan signifikan e-worm terhadap brand image. Yang ketiga, pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand image terhadap keputusan pembelian. Dan yang keenam, peran brand image sebagai variable intervening dalam hubungan antara UGC dan keputusan pembelian. Kemudian, manfaat dari penelitian ini secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur mengenai pengaruh UGC dan IWOM terhadap keputusan pembelian melalui brand image sebagai variabel intervening. Kemudian juga berkontribusi dalam pengembangan kajian pemasaran digital, dan yang terakhir itu menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini membantu Jatinangor House dalam memahami pengaruh UGC dan IWOM terhadap brand image dan keputusan pembelian, kemudian menjadi referensi strategi pemasaran digital, dan yang terakhir itu memberikan wawasan bagi pelaku usaha kuliner tentang pentingnya media sosial dalam membangun reputasi di tengah persaingan industri. Kemudian untuk variabel penelitian di sini ada UGC, IWOM, brand image serta keputusan pembelian. UGC sebagai X1, IWOM sebagai X2, brand image sebagai Y, dan keputusan pembelian sebagai Z. Landasan teori. Teori yang digunakan yaitu stimulus organism respon atau SOR yang dikembangkan oleh Hovland pada tahun 1953. Teori ini itu terdiri dari stimulus organism dan respon. Stimulus itu merupakan rangsangan berupa pesan atau informasi di media sosial yang dapat mengaruhi sikap dan psikologi individu. Serta organisme itu individu atau kelompok yang memproses memahami rangsangan yang diterimanya, dan responnya itu reaksi atau tanggapan yang setelah mendapatkan stimulus oleh organisme. Nah, dalam penelitian ini, UGC dan IWOM ini berperan sebagai stimulus yang memengaruhi persepsi brand image oleh pengguna media sosial sebagai organisme, dan persepsi tersebut kemudian menghasilkan respon berupa keputusan pembelian terhadap Jatinangor House. Kemudian ini terdapat pengembangan hipotesis, mungkin saya baca satu saja, di mana UGC dan brand image. UGC secara signifikan dan positif memengaruhi ke brand image. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konten otentik dari pengalaman konsumen ini dapat memperkuat citra merek, dengan UGC berperan penting dalam pembentukan dan peningkatan brand image. Menurut Jesselyn Sari Saifuddin dan Nusra Airat. Oke, selanjutnya kerangka penelitian. Di sebelah kiri sini ada gambar dari kerangka penelitian saya, di mana hipotesis satu atau H1 yaitu UGC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hipotesis 2 yaitu IWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hipotesis 3 yaitu brand image memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, dan hipotesis 4 yaitu UGC memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan hipotesis 5 yaitu IWO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan yang keenam itu ada brand image memediasi hubungan antara UGC dan IWO dan keputusan pembelian, dan hipotesis 7 itu brand image memediasi hubungan antara electronic word of mouth dan keputusan pembelian. Kemudian untuk metodologi penelitian, waktu dan lokasi, waktu penelitian dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juli 2025. Penelitian akan dilakukan di Jakarta secara online. Dan untuk desain penelitian, penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk melakukan pengujian variabel, hubungan antar variabel yang diteliti. Dan untuk populasi dan sampel, populasi yang akan diteliti penelitian ini adalah konsumen dari Jatinangor House di wilayah Jakarta, dan sampel sebanyak 250 orang. Pengumpulan data akan dikumpulkan melalui GFORM dengan skala Likert 5 poin. Analisis data. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat validitas dan reliabilitas menggunakan perangkat lunak Lisrel, dan pengujian SEM-nya juga akan diukur menggunakan perangkat lunak Lisrel. Untuk uji validitas, tujuannya ini untuk mengukur akurasi alat ukur atau kuesioner. Metodenya itu menggunakan Average Variance Extract atau AV dengan kriteria AV lebih besar 0,5 sama dengan valid, dan uji reliabilitas itu tujuannya untuk mengukur konsistensi alat ukur. Metodenya itu Construct Reliability atau CR. Kriterianya itu CR lebih besar dari 0,7, sorry, ada kesalahan, sama dengan reliable. Oke. Selanjutnya analisis data. Di sini uji kesesuaian model atau goodness of fit.
di mana tujuannya itu mengetahui hubungan antara variabel laten atau konstruk dengan indikator ya. Kriterianya menurut Hisham 2021 bisa dilihat pada gambar tabel di sini. Chi-square itu p-value lebih besar 0,05, JFI, RMR, RMC, AGFI, NNFI, NFI, bla 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 bla, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengujian hipotesis, itu untuk menguji hipotesis penelitian. Tekniknya itu menggunakan structural equation modeling menggunakan perangkat lunak Lisrel. Dasar pengambilan keputusan itu nilai t-value. Kriteria signifikan itu t-value lebih besar dari 1,96. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dari penelitian ini, di mana di sini ada tabel karakteristik demografis dari responden yang saya dapatkan atau profil responden, di mana untuk jenis kelamin mayoritas responden ini eh, itu adalah perempuan sebesar 63,5%. Ini menunjukkan peran penting mereka dalam keputusan konsumsi produk. Dan untuk usia, bisa dilihat mayoritasnya itu berusia antara 17 sampai dengan 24 tahun yang merupakan target audiensi utama gitu secara produk digital. Banyak orang-orang berusia muda yang sudah melek digital gitu. Kemudian untuk pekerjaan sebagian besar adalah pelajar atau mahasiswa. Ini tuh mengindikasikan bahwa audiens ini tuh eh, fleksibilitas waktunya tuh cukup tinggi sehingga dia entah bisa bermain digital dan membeli produk-produk seperti Jatinangor House gitu. Dan untuk pendapatan terbesar itu berpenghasilan kurang dari 1 juta sebesar 34,5%. Ini mencerminkan bahwa target pasar utama Jatinangor House adalah segmen yang sensitif terhadap harga. Kemudian analisis deskriptif ya. Di sini item-itemnya ada UGC 1 sampai UGC 4, kemudian ada pernyataannya 1 sampai 4, kemudian frekuensi dan persentase jawaban serta menyanyi. Untuk sini akan saya jelaskan ya, di mana temuan utamanya ini yaitu persepsi responden terhadap UGC secara umum adalah positif, positif moderat dengan mayoritas terkonsentrasi pada jawaban cukup setuju. Dan untuk perilakunya ini sebagai untuk sumber informasi gitu, mayoritas 51,5% mengikuti media sosial Jatinangor Host untuk mendapatkan info produk dan promosi. Untuk daya tariknya, konten dari pengguna lain itu dianggap cukup menarik sebesar 46,5% dan bahkan lebih menarik dibandingkan dengan kompetitor sebesar 56,56% gitu. Dan untuk kesesuaian konten, konten yang ada dinilai telah sesuai dengan harapan responden sebesar 42% seperti itu. Dan untuk skor rata-rata, nilai rata-rata eh total untuk variabel UGC adalah 3, yang termasuk dalam kategori cukup setuju. Kesimpulannya ini UGC ini berfungsi efektif sebagai sumber informasi yang menarik bagi konsumen. Terdapat potensi besar untuk meningkatkan daya tarik ya, agar tidak hanya jawaban cukup, tetapi menjadi sangat menarik, terutama dalam persaingan dengan restoran sejenis lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk Electronic Word of Mouth, temuannya itu responden secara konsisten menunjukkan bahwa IWOM memiliki pengaruh positif terhadap keputusan mereka, di mana dengan mayoritas jawaban terkonsentrasi pada jawaban cukup setuju. Seperti itu, rata-rata di 58,7% dan perilaku kuncinya ini dalam pencarian informasi aktif. Pernyataan terkait pencarian informasi aktif, mayoritas responden itu menjawab 66,5% pada EW3 dan 65,5 pada EW1 seperti itu, dan secara aktif mencari dan menggunakan ulasan sebagai acuan utama sebelum mereka memutuskan pembelian produk seperti itu. Dan sebagai pendorong kepercayaan seperti ini, ulasan pelanggan terbukti dapat meningkatkan keyakinan untuk membeli sebesar 54,5% pada EW2. Di sini item 2 terhadap ulasan pelanggan di media sosial memberikan keyakinan seperti itu. Itu berarti pendorong kepercayaan seperti itu. Dan untuk skor rata-ratanya, nilai rata-rata total untuk variabel IWOM adalah 3,1. Ini termasuk dalam kategori cukup setuju. Kesimpulan praktisnya, IWOM adalah faktor yang dapat dipertimbangkan penting bagi konsumen Jatinangor House untuk memaksimalkan dampak Jatinangor House. Nah, oleh sebab itu, untuk memaksimalkan dampak, ya manajemen perlu mendorong dan mengelola ulasan pelanggan secara lebih aktif di platform digital untuk mengubah pengaruh yang cukup menjadi sangat kuat seperti itu. Kemudian untuk brand image, temuan utamanya ini persepsi responden terhadap brand image atau citra merek dari Jatinangor House ini secara umum adalah positif dengan mayoritas jawaban itu 36,4% cukup setuju. Kemudian poin paling kuatnya itu responden sangat setuju bahwa Jatinangor House memiliki sejarah dan latar belakang yang kuat. Total persetujuannya itu 90%,
di B1 seperti itu. Di B1 ini 90% eh, cukup puas, itu cukup setuju. Dan kemudian untuk perusahaan itu dianggap berorientasi pada kepuasan pelanggan, total itu 76% di B7 seperti itu. Totalnya ya 76, 50 tambah 21 seperti itu, 72. Oke. Ada kesalahan mungkin dalam penulisan. Kemudian untuk persepsi lainnya, aspek kualitas, konsistensi, pengalaman bisnis juga dinilai baik dengan jawaban yang dominan, yaitu cukup setuju. Skor rata-rata nilai untuk ini variabel brand image adalah 3,08, mengonfirmasi bahwa kategori cukup setuju. Kesimpulannya ini brand image Jatinangor sudah terbentuk dengan baik di benak konsumen. Nah, tantangan utamanya bagi Jatinangor adalah mengubah persepsi yang cukup baik ini menjadi sangat baik, terutama untuk meningkatkan persepsi kualitas produk yang lebih unggul. Dan untuk keputusan yang pembelian terakhir ini, untuk analisis deskriptifnya ini, temuan itu responden menunjukkan kecenderungan positif yang kuat untuk melakukan pembelian di Jatinangor House. Pendorong utama keputusan pembelian yaitu pilihan utama atau top of mind. Jatinangor House berhasil menjadi pilihan utama bagi mayoritas responden, yaitu sebesar total bersetuju 68% pada PD1. Oke, bisa dilihat 68%. Kemudian pada keinginan pribadi keputusan pembelian, ini total persetujuannya 76,5% pada PD2. Dan yang terakhir itu area perhatian atau loyalitas. Meskipun loyal, 30% responden masih mempertimbangkan alternatif lain pada PD3. Nah, seperti ini. 30% dia masih kayak ragu-ragu, tidak setuju gitu terhadap loyalitasnya ke Jatinangor House. Menunjukkan ada persaingan yang perlu diwaspadai seperti itu. Untuk skor rata-rata, totalnya untuk variabel keputusan pembelian ini ada 3,07 yang masuk ke dalam kategori cukup setuju. Kesimpulan praktis, keputusan pembelian didasari oleh preferensi pribadi yang kuat menjadikan Jatinangor House sebagai pilihan utama, namun perlu ada strategi untuk meningkatkan loyalitas agar konsumen tidak beralih ke kompetitor seperti itu. Kemudian di sini ada pengukuran model. Ini uji validitas dan uji reliabilitas yang dimana melihat nilai CR dan AV. Untuk nilai CR sendiri ini didapatkan dari SLF, total SLF kuadrat dibagi total SLF kuadrat ditambah nilai error ya. SLF itu adalah standar apa ya? Maaf, maaf, saya agak lupa. Dan kemudian di sini AV-nya. CR ini harus lebih besar dari 0,7 dan untuk AV harus lebih besar dari 0,5. Dan bisa dilihat ini untuk variable UGC, nilai CR itu 0,9 dan AV-nya 0,7. Artinya ini reliable dan signifikan itu valid gitu untuk variable UGC. Dan untuk IWOM juga bisa dilihat CR 0,91 sini dan AV-nya 0,68, artinya valid dan reliable. Dan untuk brand image, CR-nya 0,94, AV-nya 0,70, artinya valid dan reliable. Dan keputusan pembelian, sorry ini ada kesalahan, dan di sini nilainya juga di atas CR di atas 0,7 dan AV di atas 0,5, artinya valid dan reliable. Kemudian untuk analisis goodness of fit-nya, di mana bisa dilihat ini untuk cut off value-nya. Untuk chi-square p-value-nya itu lebih besar dari 0,08. Sedangkan yang saya dapatkan ini nilai p-value-nya itu 0,68. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Artinya model itu memiliki kecocokan dengan data. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan kemudian RMC ya, Root Mean Square Error Approximation, hasilnya itu 0. Di cut off value-nya RMSI itu kurang dari sama dengan 0,05. Artinya model memiliki kecocokan yang sempurna dengan tingkat error yang sangat minim. Dan untuk GFI, AGFI, NFI, NNFI, CFI, ini kan karena dia cut off value-nya 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Dan di sini 0,6, 0,6. Dan ini GFI 0,93 artinya good of it, AGFI 0,91 good of it, NFI 0,98 good of it, NNFI lebih besar sama dengan 1 itu good of it, GFI juga 1 nilainya itu ya good fit. Ini NFI 9, oke good fit. Dan untuk AIC dan CAIC hasil nilainya itu untuk AIC-nya 241 dan CAIC 438. Untuk model ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan model independence-nya. Bisa dilihat sini AIC-nya 241, AIC independence-nya itu 7924, dan untuk AIC satu rate-nya itu 420. Artinya dia goodness of it. Dan untuk CAIC nilainya itu 438, CAIC independence-nya itu
8010 dan CIC seterusnya 1322. Artinya dia good fit seperti itu. Dan ini untuk hubungan kausal antara variabel yang didapatkan dari nilai T-value yang dia dapatkan hasil analisis SEM yang menggunakan perangkat lunak Lisrel. Bisa dilihat hubungan antara UGC ke BI, koefisien standarisasinya itu 0,23 dan T-value yang didapatkan 2,96. Dan T-tabelnya yang didapatkan itu 1,96. Artinya signifikan. H1 ini dapat diterima, UGC berpengaruh positif dan signifikan terhadap BI. Kemudian EW atau IWOM ini hubungannya ke BI di mana T value-nya 5,51, T tabelnya 1,9, artinya dia signifikan. H2 diterima. Kemudian yang ketiga BI ke PD atau purchase decision, T value 4,55, T tabelnya 1,96, artinya signifikan. H3 diterima, BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap PD. Dan yang keempat, UGC kepada PD, koefisien standarisasinya 0,18, T value 2,01, T tabelnya 1,96. Ini signifikan. Dan untuk hubungan ke EW ke PD, dia koefisien standarisasinya minus 0,02, T value minus 0,18. Sorry, T value-nya harusnya 1,88 dan T tabelnya 1,96. Ini tidak signifikan. H5 ditolak, EW tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PD seperti itu. Dan untuk mediasi BI pada UGC ke PD, ini T-value 2,53, 1,96 signifikan. Dan untuk mediasi BI kepada EW dan PD ini 3,56 untuk T-value yang didapatkan. Ini menunjukkan signifikan. H7 itu diterima. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan struktural hubungan pengaruh, di mana pengaruh yang hubungan pertama ini BI sama dengan 0,22 dikali UGC ditambah 0,45 dikali EW. Artinya 38% varians pada brain image dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel UGC dan IWOM. Nih, di sini R square-nya. Dan untuk pengaruh UGC ke BI, terhadap BI nilai koefisiennya itu 0,23 dan T value-nya itu 2,96. Kesimpulannya pengaruh positif dan signifikan t- karena T value 2,96 dan itu lebih besar dari T tabelnya itu 1,96 gitu. Hipotesis diterima dan pengaruh IWOM ke BI dapatkan T value-nya itu 551 di sini 551 dan ini juga pengaruhnya positif dan signifikan karena lebih besar dari 1,96 dan untuk pengaruh keputusan nah yang kedua ini PD R square itu 0,26. Ini artinya 26% variasi pada keputusan pembelian dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel BI, UGC, dan IWOM. Dan pengaruh BI pada PD, koefisiennya 0,41, T value-nya 4,55 di sini, BI ke PD. Ini kesimpulannya pengaruh positif dan signifikan berarti hipotesis diterima. Dan yang kedua UGC ke PD, T value-nya 2,1 ini artinya dia diterima karena lebih besar dari 1,96 dan yang kedua EW ke PD minus sorry berarti tadi minus benar 0,18 ke PD artinya hipotesis ditolak seperti itu. Dan di sini untuk pengaruh langsung dan tidak langsung UGC ke BI ini tidak melalui karena tidak ada pengaruh secara tidak langsung. Pengaruh langsungnya sebesar 0,23, pengaruh totalnya 0,23. Untuk EW ke BI pengaruh langsung 0,45, 0,45. Mungkin yang selanjutnya langsung sini UGC ke PD, namun dia karena ada intervening BI, jadi melalui BI. Itu pengaruh langsung dari UGC ke PD ini 0,18, 0,18. Kemudian dari sini untuk pengaruh tidak langsung didapatkan dari 0,23 pengaruh UGC ke BI dikali 0,41 dari BI ke PD. Jadi dari sini dikali dari BI ke PD. Selanjutnya didapat hasil 0,09 dan untuk totalnya itu 0,18 ditambah 0,09 didapatkan hasil 0,27. Itu pengaruh total ya. Dan EW di sini melalui BI berarti EW pengaruh langsung ke BI 0,45 bisa dilihat sini dan BI pengaruh ke PD itu 0,41 dikali 0,41 yaitu 0,19 minus 0,017 ditambah 0,19 sama dengan 0,17 seperti itu.
Jadi eh, kesimpulan itu EW memiliki pengaruh tidak langsung melalui BI terhadap PD sebesar 0,19 atau 19%. Jadi dia memiliki pengaruh tidak langsungnya seperti itu. Nah, di sini untuk analisis hubungan langsung dan hubungan tidak langsung, di mana bisa dilihat H1 diterima karena UGC ke BI T value 2,96, EW ke BI T value 5,51 diterima, hipotesis 3 UGC ke PD ininya 2,99, T value-nya EW ke PD ini 1,88. Ya, untuk hipotesis 5 itu ditolak, hipotesis 4 diterima, dan untuk kemudian UGC melalui BI ke PD ini hasil hipotesisnya 2,53 hasil T value-nya, dan EW ke eh, PD melalui BI ini 3,56 seperti itu. Dan untuk kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa user-generated content dan electronic word of mouth merupakan fondasi yang penting dalam pengembangan brand image Jatinangor House yang positif. Brand image yang kuat terbukti menjadi pendorong utama keputusan pembelian sekaligus menjadi mediator krusial bagi pengaruh UGC dan IWOM. Secara menarik, UGC memiliki pengaruh ganda, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui brand image dalam mendorong pembelian. Sementara itu, kekuatan IWOM dalam memengaruhi konsumen untuk membeli ternyata bekerja secara tidak langsung, yaitu dengan terlebih dahulu memperkuat citra merek Jatinangor House. Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan keputusan pembelian, strategi pemasaran Jatinangor House harus berfokus pada stimulasi konten pengguna dan ulasan online yang membangun citra merek yang kuat dan terpercaya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ke Riko.